Perkenalkan, nama saya Pangeran Simamora dari Prodi Informatika 2022 dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir Daspro atau dasar pemrograman yang dimana dalam laporan presentasi ini saya akan deskripsikan atau menjelaskan tentang kalkulator sederhana yang dimana kalkulator ini untuk kriteria standar atau persyaratannya itu dia harus setidaknya atau minimal mungkin dia mengandung kalkulator untuk melakukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seminimal mungkin. Lalu sini saya juga menambahkan ada konverter massa, waktu, kecepatan, luas, suhu, dan volume. Baiklah, saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama itu yang bisa kita lihat di sini, line 1 itu ada include stdio.h adalah sebuah prosesor directive. Ini nanti akan memberitahu compiler untuk mengambil file header stdio.h. Header ini diperlukan karena program menggunakan fungsi input atau output standar seperti printf atau scanf. Lalu program yang ini dilanjutkan dengan beberapa deklarasi fungsi yang akan digunakan dalam program. Yang akan saya jelaskan di sini, pertama itu adalah double hitung, double operand 1 dan double operand 2 dan karakter operator. Fungsi ini akan menerima dua operand bertipe double dan satu operator bertipe char dan mengembalikan hasil operasi tersebut. Lalu ada void kalkulator. Di sini void kalkulator akan menjalankan kalkulator. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan operand dan operator. Lalu ada fungsi hitung, akan dipanggil untuk menghitung hasilnya. Seperti bisa kita lihat sini. Lalu berikutnya di sini bisa kita lihat kalau misalnya di sini saya buat dia dihitung satu-satu ya. Misalnya kita melakukan satu perhitungan. Misalnya 3 kali 3. Lalu dia akan langsung memberikan hasil. Nah, hasil itu bisa kita hitung lagi. Sini akan ada pilihan hitung lagi. Kalau untuk 1 kita pencet itu berarti ya kita lanjut hitung untuk operasi hitung lainnya. Kalau 0 berarti kita bisa melanjutkan perhitungan yang lain atau melakukan konversi seperti berikut. Yang berikut ini adalah fungsi untuk menjalankan konverter panjang. Void konverter panjang. Pengguna diminta untuk memasukkan panjang dalam meter. Dan fungsi ini akan mengkonversinya ke dalam kilometer, mil, yard, dan kaki. Lalu yang keempat, yang maksud saya yang ketiga, di sini adalah konverter luas. Untuk void konverter luas, fungsinya akan menjalankan konverter luas tentunya. Pengguna akan diminta untuk masukkan luas dalam meter persegi. Lalu fungsi akan dikonversikan ke dalam kilometer persegi, hektar, acer, dan kaki persegi. Kalau untuk panjang tadi dia dikonversikan dari meter ke kilometer, mil, yard, dan kaki ya. Dari sini nih dikuadratkan, kalau tadi tidak. Lalu berikutnya ada konverter suhu. Maksud saya untuk konverter volume. Untuk konverter volume, fungsinya akan menjalankan konverter volume tentunya. Kalau untuk pengguna diminta untuk memasukkan volume dalam meter kubik. Lalu nanti itu ada printf-nya untuk kita masukkan angkanya. Lalu untuk scanf dia akan menampilkan hasilnya. Seperti bisa kita lihat, nanti itu angka yang kita masukkan kalau untuk kilometer kubik akan dibagi 10 pangkat atau 12 seperti ya, atau 9. Bagi 10 pangkat 9. Lalu berikutnya untuk liter bagi 1000 dikali 1000. Kalau galon meter kubiknya dikali 264.172. Lalu untuk kaki kubik maksud saya tadi ini 264,172. Kalau untuk kaki kubik 35,3147. Lalu yang berikutnya ini adalah konverter suhu. Kalau untuk konverter suhu ini dia menggunakan rumus dasar untuk mengonversikan suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Kelvin, dan Raumur.
Jadi seperti yang kita ketahui, kalau satuan internasional itu sebenarnya Kelvin, tapi sini karena sehari-hari kita pakai Celsius, jadi saya buat ke Celsius saja biar lebih gampang. Lalu nanti dia akan pakai rumus-rumus yang biasa digunakan untuk menghitung suhu ya. Misalnya dikonversikan misalnya 10 Celsius, nanti kalau ke Fahrenheit dia 10 kali 9/5 tambah 32. Kalau untuk Kelvin sendiri, suhu Celsius tambah 273,15. Kalau Reaumur, dia nanti suhu Celsius kali 4/5. Seperti bisa kita lihat sini. Lalu berikutnya adalah fungsi untuk menjalankan konverter waktu. Void converter waktu. Pengguna diminta untuk memasukkan waktu ke dalam detik. Fungsi ini akan mengkonversinya ke dalam menit, jam, dan hari. Seperti bisa kita lihat sini. Nah, kalau misalnya kita masukkan detik dalam ukuran kecil, misalnya 10 detik, itu pasti kalau untuk hari tidak termasuk satu hari gitu kan, satu hari penuh. Maka nanti dibuat dia 6 angka belakang koma. Lalu berikutnya fungsi untuk menjalankan konverter kecepatan. Ada void konverter kecepatan. Pengguna minta untuk masukkan kecepatan dalam meter per detik. Lalu fungsi akan mengkonversinya ke dalam kilometer per jam, mil per jam, dan knot. Lalu berikutnya adalah fungsi untuk menjalankan konverter massa. Seperti yang kita ketahui atau kita pakai sehari itu kilogram ya. Tapi di sini ya saya masukkan kilogram juga dia. Bukan dari gram. Malahan ini nanti dari yang kita masukkan kilogram akan dikonversikan ke gram. Oke. Di sini tersedia dari kilogram ke ton dibagi 1000 dia. Kalau pon dikali 2,20462, begitu juga dengan ons dikali 35,274. Lalu berikutnya setelah deklarasi fungsi, program dan juga dengan fungsi main. Di dalam fungsi main terdapat beberapa variabel yang digunakan. Itu ada pilihan. Untuk pilihan ini menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau lanjut, untuk menentukan apakah program akan terus berjalan atau berhenti. Ini tadi khusus untuk kalkulator ya. Selanjutnya program ini akan menampilkan judul program menggunakan printf dan memulai loop while yang akan berjalan. Di dalam loop while, program akan menampilkan menu menggunakan printf dan meminta pengguna untuk masukkan pilihan menu menggunakan scanf. Setelah pengguna masukkan pilihan menu, program akan memeriksa pilihan tersebut menggunakan switch case. Setiap case yang akan memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih menu keluar, program akan menampilkan pesan terima kasih dan mengubah nilai lanjut menjadi 0, sehingga loop while akan berhenti dan program akan selesai. Jika pengguna masukkan pilihan tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Sekian untuk penjelasan codingan tersebut, di mana codingan tersebut adalah codingan kalkulator, tapi saya tambahkan juga konverter. Saya ini ngambil contohnya dari kalkulator di HP saya. Dia ada konverter juga, tapi tidak semua saya masukkan. Saya masukkan beberapa saja, tidak termasuk mengubah konverter kurs atau tinggi badan, berat badan, saya masukkan. Saya masukkan volume, panjang, luas, dan lain-lain. Baiklah, kita coba run ya. Pertama kita akan coba kalkulator. Untuk kalkulator ini seperti yang saya bikin, dia harus dihitung satu-satu, tidak bisa sekaligus. Seperti ada kesalahan. Coba run lagi. Oke. Operan itu kalau kita ketahui ada dua kalau dalam perhitungannya, operan dan operator. Operan itu adalah angka yang akan kita masukkan atau apa yang akan kita hitung. Kalau operator itu
tanda yang akan digunakan untuk operasi perhitungan, misalnya tanda tambah, tanda kurang, kali bagi. Oke, coba misalnya masukkan 3. Lalu dia akan minta operator. Nah, seperti bisa kita lihat. Lalu sini ada fungsi ada tanda sama dengan. Ini akhirnya kita akan langsung diberikan hasil akhirnya. Coba kita misalnya buat gini. Nah, dia akan menghasilkan tidak bisa ya. Dia harus menghitung. Harus ada setidaknya 2 minimal biar bisa melanjut. Misalnya kita buat lagi ya. Kita ulang 3. Dia harus dikali. Misalnya 3. Nah, hasilnya 9. Hasil sementara. Lalu dia akan minta kita hitung lagi atau enggak. Kalau kita pencet 1, dia bisa lanjut lagi. Misalnya tadi hasilnya 9 ya. Kita tambah misalnya 11. Dia akan ngasih 20. Nah, kalau misalnya kita buat tidak, ya dia akan berakhir. Dia akan kembali ke menu utama. Kita coba misalnya panjang ya. Dia akan langsung tersedia di sini. Misalnya kita masukkan panjang dalam metode 12. Nah, seperti tadi yang kita bisa, yang saya jelaskan tadi, kalau untuk konverter panjang itu dia mengubah meter ke kilometer, mil, yard, dan kaki. Ini ada rumusnya, bisa kita coba. Misalnya 12 dia akan bagi 1000. Nah, seperti kita bisa lihat. Sebenarnya ini 3 angka belakang koma, tapi anggap saja tidak ada. Ini supaya lebih detail ya. Misalnya ada angka yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk mil dia akan dikali 1600, dibagi 1609,34. Begitu juga dengan yard, seperti bisa kita lihat dikali 1,09361. Kalau kaki dikali 3,28084. Lalu berikutnya ada konverter luas. Kita bisa masukkan misalnya 1000, 10.000. Nah, inilah hasil akhirnya, tunjukkan. Nah, sama seperti panjang ya. Begitu juga dan seterusnya, kita coba satu persatu. Kalau untuk luas dan volume dia agak banyak angka 0 belakang koma. Terutama untuk kilometer kubik nanti, soalnya agak kecil dia. Misalnya kita masukkan 12. Nah, kalau misalnya kita buat dia angkanya cuma 3 0 di belakang koma atau 3 angka belakang koma, dia nggak akan tampilkan. Lalu berikutnya untuk suhu, setelah suhunya 10. Nah, dia akan tampilkan seperti ini. Memakai rumus suhu seperti diketahui seperti berikut. Dia akan dikali tambah seperti yang kita lihat. Misalnya 10 ke Fahrenheit ya, 10 kali 9/5. Dia akan 2 kali 9, 18 tambah 32. Oke, hasil 50. Begitu juga dengan Kelvin Raamur. Lalu berikutnya untuk konverter waktu seperti ini. Misalnya kita masukkan 60 detik, maka dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Dan menit 1 menit ya, jam. Nah, ini juga kenapa angka 0 belakang komanya atau angka belakang komanya lebih dari ada 6, supaya detail hasilnya, supaya ada angka yang lebih detail dia dapatkan, bisa dapat dia. Makanya saya tambah agak banyak angka belakang komanya atau desimalnya. Lalu berikutnya ada konverter kecepatan. Misalnya kita coba 20. Nah, bentuk hasilnya seperti bisa kita lihat. Dan untuk massa begini. Nah, misalnya 1000 kg. Setahu saya ini 1 ton. Nah, benar deh. Untuk pound dia akan dikali 2,20462, begitu juga dengan ons dan gram. Lalu untuk kalau yang kita pencet 9, dia akan mengakhiri semuanya, mengakhiri loop. Berarti codingannya sudah selesai ya. Dia akan bilang terima kasih telah menggunakan kalkulator dan komputer. Sekianlah hasil codingan saya dan laporan proyek akhir kalkulator dan konverter saya. Apabila ada yang kurang atau tidak berkenan atau masih belum terlalu canggih ya, saya mohon maaf, akan saya benahi dan perbaiki. Sekian dan terima kasih.